Selamat pagi, siang, sore, dan malam para khalayak ramai sekalian di seluruh penjuru Nusantara maupun dimanapun Anda berada. Bersama lagi kami, kelompok Jogja Crypto Diningrat. Kali ini dalam jilid 2 kita akan membahas beberapa hal. Jadi ceritanya gini Mas Adi. Ya, Mas Anton, selamat pagi, siang, dan sore juga. Saya dari Jogja ini. Kita live. Saya dari Jogja, saya dari Diningrat. Oh ya, pas jadi berarti. supaya pas. Oke Mas, Lucu monggo. kita. Jadi dari jilid pertama kemarin tuh timbul pertanyaan, malah banyak yang, mesti jenengan juga banyak yang DM ya. Saya juga ada beberapa yang mengirimkan pesan lucu-lucu gitu ya, nggak lucu-lucu sih, namanya juga bertanya ya. Jadi yang nanya timbul Mas. Yang nanya timbul apa? Timbul Basuki kadang. Basuki, oh ya. Basuki nanti udah Mas, udah Almarhum semua itu. Timbul Basuki, Tesi masih tapi. Oke, lanjut. Jadi mungkin memang berangkat dari ketidaktahuan, ada juga yang memang mungkin ngetes gitu ya, tapi coba kita kompilasi beberapa gitu ya. Jadi pertama mungkin Bitcoin itu kayak saham ya, terus emangnya ada dasarnya, itu kan sesuatu yang challenging gitu ya. Apalagi memang kita semua tahu bahwa itu tidak ada dasarnya selain memang algoritma gitu ya, algoritma, terus papernya Satoshi dilempar, orang menjalankan, berarti nggak ada dasar fundamental perusahaannya gitu ya. Nah itu ada pertanyaan seperti itu nggak di sisi jenengan? Iya Mas, kalau itu sih pasti ya, dari awal dulu orang kan taunya Bitcoin pasti. Jadi blockchain itu kan mereka malah itu belakangan datangnya. Jadi taunya kan Bitcoin. Bitcoin itu apa toh kok orang banyak ngomongin Bitcoin. Nah, wujudnya seperti apa? Karena kan kalau orang baca-baca kan pasti ngelihatnya tuh kayak koin kan, digambarkan koin emas, lambangnya B kan seperti itu. Mungkin kan orang anggapnya itu adalah ada bendanya. Nah, sebenarnya kan itu kan kalau dari sisi saya ya ngelihatnya itu adalah sebuah teknologi Mas. Jadi dia teknologi ya kayak istilahnya dulu ada internet wave, kemudian setelah internet wave ada kemudian website, itu wave gelombang kedua. Nah, ini sekarang itu blockchain itu adalah wave yang selanjutnya. Jadi itu akan istilahnya nanti akan jadi revolusi terhadap ya ini istilahnya bagaimana orang bagaimana budaya di dunia saat ini. Jadi istilahnya dari sisi ekonomi, dari sisi transaksi dan sebagainya. Jadi ini teknologi gitu, ketemu ekonomi itu ya mungkin di Bitcoin atau blockchain ini ya, gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita nilai di sini adalah menurut saya itu adalah teknologinya. Karena teknologi Bitcoin itu kan blockchain-nya kan memang ya baru ditemukan oleh Satoshi itu. Jadi sebenarnya value-nya itu adalah value sebagai sebuah teknologi. Teknologi yang akan itu merevolusi orang gitu. Istilahnya gitu Mas. Jadi kita nggak bisa ngelihat dari value yang tangible. Value tangible-nya apa. Itu kan nggak bisa. Jadi itu nanti akan merubah cara berpikir orang, kemudian skema dalam dunia transaksi dan sebagainya. Apalagi kan perkembangannya jadi smart contract dan sebagainya itu kan mempengaruhi semuanya. Jadi yang kita istilahnya yang kita backup di sini adalah nilai mahalnya itu adalah teknologinya, ide-idenya gitu. Okay. Jadi kalau jangan sempat menyebut smart contract, mungkin nanti kalau memang masih sempat di jilid 2 ini kita bahas, akan kita bahas juga gitu, sama smart contract di apps, decentralized apps sama DeFi. Tapi mungkin kita coba gali dulu beberapa pertanyaan yang sempat masuk gitu ya. Misalkan tadi itu kayak saham, terus juga saya kalau punya duit tapi pengen main Bitcoin gitu ya, itu kantornya apa udah ada di Indonesia gitu? Itu juga ada pertanyaan seperti itu. Terus apakah bisa dipercaya kalau nggak ada kantornya? Mungkin kita terbiasa dengan bank gitu ya, memang ada lokasi untuk buka rekening, ke sana ketemu Mbak Teller, terus ngobrol-ngobrol, ngasih KTP, ngasih duit, terus punya rekening gitu ya. Nah sementara untuk mendapatkan Bitcoin mungkin agak berbeda caranya gitu ya. Iya. Jadi kan prinsipnya sih kalau kita mau punya Bitcoin, mau nyimpen Bitcoin itu kan kita harus kalau saat ini ya yang umum itu yang dilakukan adalah kita buka
kita harus belinya lewat marketplace. Marketplace-nya kan ya marketplace-nya kalau di Indonesia kan yang gede yang awal dulu kan dulu ada Bitcoin terus namanya jadi Indodax. Itu kan yang dulu, sekarang ada toko kripto. Kalau yang itu lokal, yang dua itu lokalan itu ada. Ini nyebut merek nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa, sebut merek. Nah, terus dulu Selama kita ada nggak mengendorse. ya ada Luno, ada Pintu. Terus kemudian kalau Rekeningku yang ada juga ya. rekeningku, kalau ada yang internasional itu ya kemudian ada Binance, Bittrex, Bithumb, nah, macam-macam. Jadi prinsipnya kita buka dulu account di marketplace, kemudian kalau yang kemudian yang sekarang kan udah bisa ada apps-nya, jadi lewat handphone bisa. Setelah buka, kemudian ada beberapa marketplace yang mensyaratkan kita mengirimkan kayak KTP, foto dan sebagainya itu untuk KYC-nya ya, untuk apa istilahnya verifikasi. Nah dari situ ketika udah semua akun beres, kita bisa deposit, kita bisa beli dengan rupiah kita. Kalau yang lokal itu bisa rupiah Mas, kita bisa beli. Sudah bisa rupiah ya, nggak perlu Ya punya USD, nggak nggak perlu. perlu ya, jadi kita bisa kirim rupiah kita ke marketplace. Setelah itu baru di situ kan bisa kita langsung beli Bitcoin-nya. Itu kalau Bitcoin. Nah, kalau kripto lain kan juga banyak Mas. Itu ada yang bisa dibeli pakai rupiah, ada yang nggak bisa. Yang kalau nggak bisa, rupiah kita harus di-convert ke USD. Ada Tapi di USDC. marketplace itu gitu ya. Ya, di marketplace itu langsung ada, kita bisa konversinya berapa. Misalnya satu dolarnya itu misalnya 15 sekian atau 14 sekian gitu Iya, ada. hari ini dari kemarin sih ya, dolar tiba-tiba jadi 15 ya, dari 14 Betul, lama gitu. betul. Rupiahnya Kita melemah. terlalu sibuk memperhatikan harga kripto, lupa kalau dolarnya, kalau rupiah Dolarnya melemah ya. agak melemah ya, gitu. Nah, itu seperti itu Mas. Jadi kalau kita kemudian ada pertanyaan Bitcoin itu kantornya di mana? Nah, itu kan karena Bitcoin itu kan sebuah komunitas ya Mas. Awalnya itu kan Satoshi bikin untuk pembayaran dalam sebuah komunitas, bisa peer to peer. Jadi ya community base, istilahnya community base yang dia decentralized. Jadi nggak ada sentralisasi. Jadi beda Contohnya dengan Baker, Kopatas, Padang, community base. ya community base Mas. Jadi kita naik base bareng-bareng kemana. Nah itu Bitcoin itu Bismania.org akan namanya. membawa ya Bitcoin itu nanti akan membawa kita kemana itu pakai itu Mas, pakai base itu tadi bareng-bareng. Kalau nggak salah tuh ya, malah kita tuh nggak boleh diperbolehkan oleh Bapepti bawa duit cash ke exchanger. Itu setahu saya, justru malah memang harus sudah punya rekening bank dulu, terus melakukan KYC. KYC itu know your customer, pengenalan nasabah, baru setor pakai rekening. Jadi tetap negara ini punya kontrol atas rekening kita di exchanger kripto. Kalau mau beli Bitcoin dan kawan-kawan itu melalui cara itu. Jadi ada pengenalan nasabah dengan KTP, dengan harus foto selfie, terus juga harus pakai rekening, nggak boleh store bawa duit satu tas kresek itu nggak boleh. Ya memang Mas kita harus dukung itu semua. Jadi kan ini regulator itu kan kita gimana cara win-winnya ya. Sama saya juga semuanya saya lewat rekening bank semua. Rekening bank awalnya ya dari awalnya itu dari rekening dari rupiah di bank kemudian kita transfer nanti jadi dikonvert ke USD atau ke kriptonya di marketplace gitu. Jadi semua memang lewat rekening bank kan. Kalau memang kripto itu kan nggak boleh sebagai alat transaksi ya, tapi Itu sebagai digital aset. aset gitu ya. Kita dukung Mas kalau itu. Dan pemerintah sebenarnya posisinya mendukung, cuman memang dengan segala kehati-hatiannya gitu ya. Jadi nggak Iya betul. serta-merta melarang gitu. Nah itu tadi Iya mungkin iya. terkait dengan pertanyaan berikutnya ada lagi yang bilang, memangnya di Indonesia diizinkan ya kan? Bitcoin itu kan sering dipakai untuk perdagangan senjata, perdagangan narkoba, human trafficking gitu ya. Itu kan barang nggak benar semua. Memang pemerintah mendukung gitu. Ya, ini Mas, kalau hal seperti itu memang kan realitanya kan Bitcoin ini udah diperbolehkan ya, kan dari pemerintah juga pasti udah melakukan pengkajian dan sebagainya. Kemudian akhirnya adalah diizinkan sebagai digital asset. Jadi kalau untuk yang nggak benernya memang sebenarnya sama aja kan namanya
sesuatu yang ada nilainya kan bisa digunakan untuk hal yang nggak benar selain Bitcoin juga. Memang kalau Bitcoin itu karena dia kan wallet to wallet, bisa wallet to wallet. Terus dia bisa agak lebih rahasia, nggak lewat bank. Itu kan kalau di luar negeri dipakai untuk yang transaksi yang istilahnya underground lah itu. Cuman ya itu tadi kita harus menemukan titik tengah di mana mana yang boleh, mana yang enggak kan gitu. Tapi prinsipnya sih kita ikut mendukung keputusan pemerintah bahwa ini diperbolehkan untuk sebagai digital asset gitu Mas. Jadi bahkan terakhir sih artikel yang berkembang itu saya kemarin baca kan nilai Bitcoin dan kripto itu kan naik terus ya Mas ya, naik nilainya naik dan sebagainya itu bahkan ada kajian dari ya istilahnya kajian dari komunitas keuangan itu bahwa paling enggak itu setiap orang itu punya digital asset sebagai portofolio mereka itu untuk diferensiasi gitu. Harusnya gitu ya, Mas, sudah Itu paling disarankan enggak ya? antara 5-10%, Oh, Mas. oke. Jadi poinnya adalah meskipun cryptocurrency itu risikonya tinggi, tetapi dengan ketemu angka 5-10% aset kita di kripto yang istilahnya yang aman, itu kalaupun terjadi risiko ya nggak terlalu berefek gede kalau Mhm 5 sampai mhm. 10%. Tetapi kalau nilainya si 5 sampai 10% tuh naiknya sampai ribuan persen ya kan ini apa berpengaruh terhadap portfolionya gede banget. Tapi kalau si 5 atau 10% itu terjadi hal yang nggak diinginkan, efeknya nggak terlalu gede. Jadi gitu Mas. Makanya ketemu kenapa 5 sampai 10% aja minimal paling nggak setiap orang menyimpan dalam wujud digital asset gitu. Justru disarankan seperti itu ya, Disarankan. Jadi itu di kajian beberapa terakhir perencana kali. keuangan gitu ya? Ya, saya nggak bisa bilang perencana keuangan, tapi, eee, kajian di luar negeri, Mas, di Luar luar negeri negeri. justru Heeh, di gitu ya? luar. Nah, itu kan tapi relevan ya, relevan dengan karena secara matematis kenaikan ribuan persen dengan faktor risikonya itu udah dihitung. Jadi ketemu 5-10%, Mhm. gitu. Ya. Nah, kalau ngomongin harga ini kan harga terakhir sampai sempat menyentuh 900 lebih gitu ya. Nah, terus saya belinya gimana? Duit saya Iya nggak iya sampai iya. segitu, 900 juta. Kalau beli satu keping ya saya nggak sanggup gitu. Itu banyak yang nanya gitu juga sih gitu. Iya iya, Mas, karena ini kan istilahnya kalau kalau kayak cryptocurrency itu kita sebenarnya bisa beli dalam bentuk pecahan fraksional. Jadi satu keping katakanlah 900 juta, kita kan bisa belinya 0, sekian 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 sekian. Jadi kita bisa beli bahkan 100.000, kalau nggak salah transaksi minimal itu rupiahnya 50 ribuan ya, kalau nggak salah 50 Ya, ribu. dari exchanger membatasi rupiahnya 50 ribuan, tapi kalau Kalau Bitcoin Bitcoinnya sendiri itu tuh punya 0, pecahan satu berapa ya? satoshi ya, 1 10 pangkat -6 kalau nggak salah. Jadi ya sampai betul. sampai Nolnya li 0,0-nya 5 ya, nolnya 5 ya, nolnya nolnya 5 5. 1 belakangnya. Nah, itu 1 masih bisa masih bisa. ditransaksikan. Betul. Jadi, untuk Bitcoin dan cryptocurrency lain kita bisa beli dalam wujud fraksional. Berapa yang Mhm kita mhm. punya, nanti jadinya berapa tuh bisa 0,0000, nah Berarti gitu. Jadi sejuta kalau harga sekarang 800 juta ya 800 rupiah itu sebenarnya tetap bisa ditransaksikan. iya betul. Mhm Tapi kena mhm. batasan dari, exchanger Exchanger ya, exchanger-nya kan Rp50.000 50.000 ya. Istilahnya gitu. gini Mas, nyambung dari poin yang tadi 5-10% itu, ada kajian juga Mas. Jadi dia menghitung matematis pakai perkembangan rumus, growth-nya Bitcoin. Jadi orang itu disarankan dalam kajian itu, bahwa dalam setiap bulan kalau dia nabung Bitcoin itu berapa, itu jadinya berapa dalam berapa lama waktu. Jadi misalnya yang disarankan itu, misal orang punya penghasilan, gaji dan sebagainya, dia belikan itu sebagian Bitcoin saat saat dia punya pegang uang, rutin dilakukan. Nah, ketika itu dihitung, growth Bitcoin-nya itu tinggi banget. Hmm. Meskipun dia cuma beli berapa persen dari penghasilannya. Itu Mas. Jadi dia sisihkan untuk beli Bitcoin ataupun kripto yang lain. Nah, ketika dihitung dihitung sampai kurun waktu tertentu, tabungannya dia tadi yang dari menyisihkan itu juga nilainya jadi tinggi banget. Karena masalah waktu, di situ kan ada waktu sama growth. Nah, ketika growth-nya tinggi, waktunya lama, kan gede banget Mas perkaliannya. Jadi
duitnya berkembang dinilai dari fiat, dinilai dari mata uang pembanding itu jadinya tinggi banget gitu. Dan Jadi jangan khawatir, ada bagi yang hmm, member Jogja pun masih 5%-nya masih bisa masuk beli Bitcoin ya kan, lebih dari 50.000 udah. ya 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 Mhm, banyak Mas yang mulai nabung Bitcoin itu ada karena nggak ada larangan. Sekarang kan nggak ada larangan, jadi semua orang bisa buka akun juga bisa asal KYC-nya beres, kita bisa beli. Nah, disitulah. Jadi istilahnya untuk diferensiasi aset, diferensiasi portfolio, gitu. oke. Memang Gimana Mas, harus menarik ya? menarik sekali. Nah, Ya, ada lagi yang apa, kalau Bitcoin itu harus mining gitu kan, dia mungkin baca teorinya ya, kalau ada miner-miner yang mengesahkan transaksi gitu. Nah, terus dia harus, "Aku harus beli komputer mahal dong, setahu saya aset komputer tuh harganya puluhan juta," gitu. Itu baru satu. Nah, sekarang nih mining sebenarnya kalau, saya kebetulan agak lumayan dekat sama komunitas yang itu ya, ya sudah tidak menguntungkan ya kalau pendapat saya. Kalau menurut pendapat Mas Hadi gimana mining-mining gitu? ya ini Mas, mining itu kan istilahnya kalau Bitcoin ya Mas, kalau Bitcoin itu kan menurut saya kan satu kita butuh rig mining rig yang ya biayanya lumayan ya, Mhm, biayanya lumayan. Kemudian energinya yang dihitung berapa, kan itu lebih gede juga, terus tingkat kesulitan hash-nya juga tiap blok kan naik terus. Nah, kalau kita sebagai bisnis, kita invest bisnis kan harus dihitung Mas, harus dihitung masalah waktu, tingkat pengembalian berapa, terus rate Bitcoin berapa. Artinya, ya itu pilihan orang, apakah dia dengan cara dapat penghasilannya dengan mining atau trading, katakanlah trading atau nyimpen, kan ada 3 itu Mas. Bisa satu mining, kalau Bitcoin ya mining, kedua trading, ketiga nyimpen aja, beli disimpan, dia cuman bergantung ke growth-nya, nggak usah mhm, ngapa-ngapain, nggak usah punya modal alat, nyimpen aja pasti untung kan gitu kalau nyimpen. Kalau trading ya dia beli tinggi naik, nanti dia jual, nanti agak turun lagi kita beli ya supaya itu gitu terus. Jadi kalau menurut saya sih pilihan orang Mas, pilihan orang aja pilihan orang ya. dan tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan itu penting ketika dia lebih puas dengan mendapatkan hasil dari mining. Itu kan banyak yang kayak gitu. Atau senang banget dia kalau trading dapat untung, itu senang. Ada yang memang kepuasannya wah aku nyimpen, nggak ngapa-ngapain, duitku berkembang, nilai duitku berkembang kan gitu. Jadi tergantung itu pilihan dan ya tingkat kepuasan itu dia dapatnya di mana, senangnya gitu Mas. Jadi Kan ada yang kita memandang ya ini sebagai teknologi ya, ada yang memandang ini sebagai sesuatu yang bisa ditakati kayak mining tadi, ada yang memandang ya ini sebagai komoditas komoditas buat disimpan ya nanti harganya naik, ada yang memang ini sarana untuk tinuku gitu ya, ya jual ya beli gitu. ya betul. Oke, 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 menarik sekali itu. Nah, cuman di selain sisi menariknya itu mulai banyak nih Mas, juga yang teman-teman dibilangin, "Saya dapat penawaran nih invest di Kroto Nah, Kroto itu dapat jaminan pendapatan tetap sampai 600% atau berapa persen gitu, sampai wah luar biasa gitu. Terus ada yang bilang, "Ini saya diminta ikut, collective staking," gitu bahasanya, dari 25 juta jadi 2 miliar di, XSwap gitu. Nah, itu mulai banyak gitu juga nggak yang nanya-nanya gitu? Ya Mas, jadi kalau memang ya banyak yang sekarang tuh kan mulai banyak penipuan yang pakai modus, Mhm. blockchain ya, Mas. Ini mungkin saya share screen ya kalau boleh? Monggo, monggo, monggo. Kita buka tuh. Ya. Nah, udah kelihatan ya, Mas? Sudah, sudah, sudah. Jadi, sorry, mana tadi? Nah, ya yang berkembang terakhir ini adalah, kayak biasanya dibungkus dalam sebuah MLM, Mas. MLM itu artinya adalah kita merekrut orang lain, dia menyetorkan dana untuk membeli ini kripto ini bagus, nanti akan bakalan naik, berkembang, atau kamu dapat dividen sekian persen, tingkat pengembalian sekian persen dalam waktu berapa bulan. Nah, biasanya itu dibungkus dalam sebuah janji-janji untuk mendapatkan sesuatu penghasilan yang
atau hasil yang banyak. Nah, itu mereka ada yang pakai istilahnya itu ngaku-ngaku sebagai kripto. Nah, kan karena orang banyak awam yang nggak tahu gimana ngecek apakah itu benar-benar pakai blockchain atau enggak, kan gitu. Tapi satu ciri itu MLM-nya itu yang nggak bisa ditipu adalah dia harus merekrut orang lain atau mengajak orang lain biar untuk dapat tambahan penghasilan atau bonusnya atau dia pakai formula yang macam-macam gitulah Mas. Artinya biasanya seperti itu. Ada istilahnya ponzi lah ya. Ponzi itu makin banyak orang masuk, ya nilainya bisa tinggi, kita dapat insentif yang tinggi gitu. Salah satunya itu memang. Nah, itu kita memang harus paham, jangan ya prinsipnya sama dengan investasi yang lain lah Mas. Kita harus tahu tentang apa yang akan kita masuki, kemudian cari-cari informasi, tanya ke sana kemari, yaitu memang kita harus istilahnya prinsip prudentnya itu dijaga kehati-hatian. Kehati-hatian. Baik lagi kayak Ya minggu termasuk kemarin DYOR, do your own research ya. ya Misalnya sopo, banyak isinya banyak sih apa gitu ya. kalau di bidang blockchain itu banyak cryptocurrency itu banyak ya kayak blockchain palsu, MLM itu kemudian pom-pom. Jadi banyak tuh Mas di grup-grup Telegram itu ini koin ini bagus, koin ini Bakal bagus, ini naik gitu ya, bagus. terus sampai Ya, nyerang psikologisnya gitu kan, tuku ini betul. wah sopol gitu ya. Ya, betul. Itu banyak banget. Kalau impostor Kemudian tuh apakah karena game itu Among Us, Among Among Us ya. Us? Ya, imposter admin tuh biasanya ini kalau udah kita ini Mas, kita masuk ke apa? Oh iya, Ke dunia pura-pura ke jadi dunia. admin gitu ya. Jadi misalkan ada satu grup apa wallet apa terus tiba-tiba pura-pura Ya, jadi admin ya. nanya. Project apa gitu ketika kita di Heeh. grup itu nanya nanti akan banyak orang berlagak menjadi admin. Itu kan modusnya kan kayak mau ngambil wallet bisa atau istilahnya mau ngambil aset kita lah. Biasanya gitu. Kemudian banyak Mas ada airdrop palsu itu kan orang biasanya kan ayo ikut kalau mau dapat koin ini kamu kirim berapa berapa koin ke Koin alamat lain ini, gitu. koin lain nanti kamu akan dapat ini. Minimum kalau Banyak. enggak data pribadi gitu ya. Jadi dia cuma mau ngambil data Ya, pribadi ya, terus ngasih betul. airdrop palsu gitu. Ya kalau kayak Hmm. yang ini yang terkait farming project itu yang rug pull itu sama coin dumping itu ya ada, itu juga wujud dari sebuah scam tapi ya yang next level lah istilahnya lebih lebih nanti kalau itu Agak secara ke step teknikal gitu ya. panjang. Ya, Heeh. ya, ya. Tapi ini nih yang umum ada ini Mas. Untuk modus tipu-tipunya itu. Mungkin kalau mau aman gitu ya, walaupun nggak 100% terjamin bakal naik, bakal untung ya, kita biasanya saya dapat insight tuh uh, ambil koin-koin yang di exchanger terpercaya, kemudian juga Ya, ambil yang 10 besar market cap-nya gitu ya. Itu aja ya, ya, jangan cari ya. yang di luar itu kalau mau aman karena di luar itu rawan dengan scam gitu ya. Iya Mas. Jadi Mm, memang mm, mm. memang ini memang untuk koin, investasi koin kita memang harus hati-hati. Hati-hatinya yaitu ya istilahnya kita pilih yang koin yang memang bagus secara fundamentalnya lah, kalau dibilang fundamentalnya bagus. Ya Fundamental itu itu apakah harus teknologinya advance atau komunitasnya besar atau ya mungkin market cap-nya dulu yang besar ya, mungkin kan ada yang istilahnya kalau sesuatu yang sudah besar itu too big to fail gitu ya, jadi kayaknya nggak mungkin dengan sengaja dikacau gitu ya. ya jadi kalau kita kan istilahnya sebagai salah satu check and recheck itu kan nilai koin itu tinggi karena apa sih kan gitu. Kita akan melihat yang nilainya gede karena memang berarti ini orang menarik nih, menarik orang mau masuk, jadi dia nilainya tinggi kan gitu. Jadi kita biasanya sih ada beberapa faktor ya Mas ya. Satu itu adalah ya fundamentalnya itu dalam artian tim dev-nya, bagus enggak. Kemudian roadmap-nya itu jelas enggak si project itu dari tim dev. Apakah terpenuhi enggak? Setiap roadmap-nya yang dia milestone-nya itu terpenuhi enggak. Kemudian utility-nya itu bagus enggak koin itu. Kemudian tokenominya, nanti koin itu sirkulasinya berapa, apakah tak terbatas ataukah terbatas, kemudian
pembagiannya gimana, ke dev berapa, ke yang umum berapa, untuk pengembangan berapa, untuk marketing berapa, itu kan ada. Nah, istilahnya banyak secara detailnya. Kemudian alamat pemegangnya itu ada berapa. Misalnya ada satu pemegang yang gede itu apa harus kita cek. Terus yang gede-gede itu megang berapa persen. Kan kita bisa lihat di blockchain-nya. Jadi contohnya ini ada satu koin yang 50% jumlah koin itu dipegang oleh katakanlah 5 alamat wallet. Nah, itu kan berarti kan kita cek. Berarti yang satu ternyata dia megang 30%, sisanya dipegang yang 4. Nah, 4 ini wallet umum atau wallet dev, nah, kan gitu kita bisa lihat. Jadi dari transaksinya kita bisa lihat isinya apa aja. Nah, gitu itu bisa jadi bisa jadi checklist lah kita untuk ngecek koin itu bagus enggak. Mungkin Gitu. sepintas bisa lihat di market cap ya, alamatnya coinmarketcap.com gitu ya. Itu di situ dia ada lumayan detail sih. Jadi selain pergerakan harga, kalau kita klik di sini, itu misalkan kayak Bitcoin gitu ya, kita klik itu di dalamnya akan ada alamatnya, alamat websitenya, kemudian white papernya itu kejelasan teknis, bahkan source code-nya pun dibuka di sini ya. Mau lihat gitu. Jadi ada di GitHub-nya, dalamnya seperti apa. Bagi yang bisa baca, saya sendiri nggak bisa baca. Iya. Gitu. Jadi dia itu apa di belakangnya, teknologi apa yang digunakan, terus kemudian komunitasnya juga di sini bisa dilihat gitu ya. Iya. Sampai ke yang mungkin yang koin-koin lain juga ada. Jadi misalkan kayak ini simple ada Polkadot juga dia kelihatan supply-nya gimana, kemudian maksimum supply-nya berapa gitu kan, ada Betul. juga. Ya mungkin kalau kayak yang address-nya ada berapa wallet yang terbesar itu memang harus dicek lebih dalam ya. Mungkin di sini nggak ada, kemungkinan nggak ada. Kemungkinan nggak ada, tapi di secara lebih dalam bisa gitu di tempat lain. Bisa. Jadi kalau mau umum di sini udah kelihatan. Betul. Oh, ini market cap-nya sekian, kemudian volumenya bagaimana. Kalau volumenya kalau ke bawah sini makin lama makin kecil, ini koin tidur gitu ya. Jadi setelah 24 jam cuma berapa dolar yang bergerak gitu, makin ke atas makin rame gitu. Betul. Jadi ini lumayan tools yang lumayan handy tapi sakti lah ya itu market cap itu ya. Cukup lah ya. Kalau mau tahu lebih dalam bisa tanya mungkin ke Suhu Hadi aja. Ya, terus kemudian ini Mas, kalau kita ngomongin tentang Bitcoin tadi terkait harga ya, itu ya kita bisa memperbandingkan dengan instrumen lain Mas. Yang tadi kayak kenapa sih kok disarankan 5-10% kita simpan kekayaan kita ke digital asset kan gitu. Nah, itu karena kita bisa membandingkan dengan istilahnya dengan instrumen lainnya itu kan gitu Mas. Tadi kan ada pertanyaan di pertama, Bitcoin ini kayak saham ya. Nah, kalau dibandingin dengan saham gimana tuh? Ya, kita mungkin saya ini ya share screen lagi ya. Nah, ini untuk kelihatan ya Mas ya. Oh, cetak. Nah, ini kalau misalnya kita si Bitcoin itu sendiri dia kan kenaikannya tuh persentasenya gede banget Mas. Ini saya ngambil data dari investing. Terutama setahun belakangan ini ya. Setahun belakangan ini. Yang Jadi dia curam lerengnya itu tahun belakangan ini ya. Betul itu di situ. Nah, itu kan prosentasenya dia tinggi banget ya dari nilai awalnya sampai sekarang itu kan tinggi banget. Kemudian kalau emas ini Mas, emas itu ini data dari saya ambil dari tahun 2010 sampai 2021. 9 tahun lah ya, 9 tahun, 10 tahun. Kira-kira ya 11 tahun ya Mas. 11 tahun itu kira-kira dia ini pakai USD. Dia perubahannya itu cuma 64%. Ya 60% udah gede sih ya. Cuman ketika diperbandingkan terhadap aset lain kan jadi kelihatan gedenya itu gimana sih kan gitu. Kita bandingin gede kan harus dengan instrumen lain kan gitu. Dulu kan segalanya tuh Mas. Ada Mas Anton, Mas Paijo kan gitu. Mas Hadi Suryono. Ya. Kemudian
Sebentar Mas, saya Jadi kalau masih ada Bitcoin berarti berapa persen? 900 atau 9.000%? Bitcoin itu hampir 9.000 ya kali ya? 20% ya. Jadi 90 kali lipat. Kalau emas 64% kenaikannya selama 11 tahun. Iya, kemudian kalau indeks itu, nah indeks itu ini Mas, dari 2010 sampai 2021 dia 133%. Jadi dari harga opennya sekitar ya IHSG ini IHSG masih 2.600 sampai sekarang di kira-kira 6.000 sekian ini. Ini kerowokan ini corona nih ya. Ya, yang ini corona nih, ini corona nih. Balik lagi. Tuh, jadi dia 133%. Kemudian, nah ini hal yang menarik itu kan banyak orang mencoba membandingkan ya, kayak Wah ini menarik nih. yang ini Mas, ini dulu aja. Nah, ini kalau di luar sana, ini dari Binance ini. Jadi dia memperbandingkan nilai kenaikan beberapa aset dari 5 tahun yang lalu, ketika kita invest $1.000. Nah ini kan Ethereum paling tinggi ya? Ya, fakta Ethereum. Ya mungkin bagi yang belum tahu, Ethereum itu adalah koin lain. Jadi koin itu ada ribuan gitu ya, selain Bitcoin. Betul, ya. Jadi Ethereum ini paling tinggi. Jadi kalau 1.000, karena kan 5 tahun yang lalu si Ethereum itu harganya masih berapa, Mas? Kita punya $1.000 dibeliin Ethereum. 1.000 Pak ya. Nah, nanti sekarang ini jadinya kita punya 216.000 US. Itu hampir mungkin 2,7 miliar ya, sekitar segitulah. Nah, ini kalau ke Bitcoin $168.000. Ini kalau ke Tesla, kita beli saham Tesla tuh 18.000. Kalau ini ke Apple, ini ke Amazon, ke Google, ini ke emas. Okay. Kalau ke emas naiknya cuma 30%. Duit 1.000 jadi 1.300. Gitu. Kemudian, nah ini kalau ini yang real ini. Perbandingan real itu kan ya. bisa divisualisasikan berapa ramen yang kita bisa beli pakai 1 Bitcoin. Ini tahun 2011 ramen dapat. Tuh harganya mungkin kayak Indomie goreng sini ya. Nah, Indomie goreng itu dapat 2011 satu kardus. 2014 mulai naik. Ya. Ya, ini satu gudang kecil istilahnya lah ya. Satu gudang kecil lah. Bagian ini gudang kecil ini bisa beli satu gudang pelabuhan kali ya. Ya, itu kan visualisasi orang kan gitu. Ya memang dihitung secara matematis. Gitu. Ya, betul. Gitu. Seperti itu. Kalau itulah jadi memang kenapa itu disarankan ya seperti itu, Mas. Artinya memang peluang itu sebenarnya masih besar sekali gitu. Dan masih bakal naik terus ya, walaupun kita nggak bisa menjamin naik terus, tapi bakal naik tapi nggak terus, mungkin ada saatnya turun kayak hari-hari ini lumayan turun nih, lumayan merah kebakaran. Orang beberapa investor baru udah mulai panik lagi piye gitu, merah malah didol. Jadi kan kalau pergerakan natural di kripto maupun di instrumen lain komoditi kan juga seperti itu, Mas. Secara prinsip itu ketika sampai harga tertentu tinggi, orang yang udah punya itu kan pikirannya adalah profit taking, merealisasikan keuntungan. Karena itu kan namanya harga kripto ataupun yang lain-lain itu kan ekspektasi, Mas. Ekspektasi orang. Saya mengekspektasikan harga Bitcoin itu 60.000. Ketika 60.000 saya pikir aku jual. Tapi ada orang yang ekspektasinya nanti bakal 2 miliar rupiah. Saya belum 2 miliar, saya belum jual. Itu kan ekspektasi. Ada yang orang bilang ini berharga banget, saya nggak akan jual. Nah, itu juga ada. Jadi, karena itu berdasarkan ekspektasi, yang tiap orang beda-beda, ya akan ada saat titik tertentu profit taking. Profit taking harganya turun. Ya nanti investor baru kan, kalau orang yang ekspektasinya tinggi, wah ini kok turun, aku beli lagi. Kan gitu. Ya, jadi sama. Ini kesempatan buat investor baru kalau mau masuk ya hari-hari ini gitu ya. Karena pas lagi buy in the dip, lagi di bawah gitu. Ya, betul. Betul. Jadi memang ya secara umum seperti itulah, secara natural pergerakan harga kan gitu, Mas. Yang udah terlanjur di dalam ya jangan buru-buru cabut, ini baru turun dikit gitu. Kita sebagai veteran 2016 ya, ini belum seberapa, ini masih ya gitulah. Ya, kalau yakin sih kita yakin ya kita terus aja gitu, Mas. Karena kan itu kan keyakinan ya, Mas, keyakinan masing-masing gitu sih. Betul. Tapi kalau sudah cuan ya cabut. Kayak kemarin Doge, wah harganya sempat naik tinggi banget. Untungnya tuh saya pas di dalam, dan untungnya
saya udah segini aja buat saya cukup. Bener, cabut langsung brel turun. Nah, itu saya seneng banget ya, seneng banget. Iya, Tapi iya. memang gitu. Jadi udah profit ya udah ambil aja. Kalaupun masih naik lagi ya rezekinya orang lain gitu ya, nggak Rezekinya orang apa-apa. lain, betul. Betul. Karena kan itu Mas, Betul, ekspektasi itu loh. betul. Sebenarnya tadi kalau lihat dari gambarnya Mas Hadi tadi ada Ethereum yang nilainya uh, naik sangat tinggi, Ya. 216 kali gitu ya. Dan dari situ turunannya ada smart contract, ada DEX, di DeFi gitu. Tapi kayaknya mungkin di sesi ini agak terlalu panjang kalau kita belok ke situ. Mungkin kita bisa pecah ke sesi lain. Ya. Nah, mungkin karena sekalian tadi udah ngomongin harga naik berapa kali lipat gitu ya. Ini mungkin boleh kali ya kita prediksi cuan-cuan gitu di minggu depan tuh gimana. Kita kan ini rencana nih Boleh, boleh, podcast nih boleh. mingguan gitu ya. Iya, iya, Ini Mas, boleh. mingguan. Mungkin Eh, kalau, saat ini kan karena harga lagi turun ya, Mas, itu mm, kesempatan kesempatan baik. Kesempatan Ya baik. kalau kita sih selalu invest itu ke koin yang jelas, artinya jelas yang saya tadi bilang ya utility, kemudian dev dan sebagainya itu. Jadi nggak ke koin yang cuman ya istilahnya cuman micin itu kan dipom-pom naik tapi nggak jelas itu koinnya apa. Nah, kalau saya sih sempat, bikin rekap untuk minggu ini, itu coba nanti Mas Anton bisa sambil buka di Binance, Mhm. itu, kan kalau itu nanti mungkin kita bahas untuk penjelasan tentang koin, jenis koin ya Mas, itu nanti Mhm. kita harus bahas kayak, native network-nya, native network itu koin apa aja contohnya, kayak BNB, DOT, Ethereum, itu kan native network-nya koin. Kemudian ada yang koin ekosistem, native-nya apa, itu kayak Cake, kemudian BV, Bani, macam-macam lah. Itu nanti aja kita bisa bahas detail nanti. Cuman kalau untuk prediksi koin, mungkin Mas Anton bisa share screen kalau Binance itu yang lagi oke sekarang, Coba ini Binance ya. Mas, Oke. coba ke BV Mas, BV. Kalau BV. kalau BNB wajib ya Mas, BNB itu karena kalau eh, kami di Crypto di Ningrat itu kan memang fokusnya lagi ke smart chain ya, Binance Smart Chain. Mhm. Jadi justru kalau BNB kita akan banyakin, BNB kita akan akumulasi terus. Selain itu, ya itu satu mungkin yang lagi harganya bagus untuk diambil itu BV. BV. Oh, saya baru tahu tuh. BIFI ya. Ya BFI. Kita pakai USD aja, BV USD. Nah, Kita lihat per jam. mungkin satu hari aja, harian Satu aja hari nggak apa-apa. harian aja. Oke. Nah, BV itu kemarin baru turun Mas. Ini ya, kemarin Jadi, lagi lumayan good nah, gitu di koin bawah. BV ini saya ngeceknya kayak gini Mas. BV itu kan koin utama DeFi, salah satu DeFi di BSC Mas. Nah, dia itu adalah mungkin maaf kalau terlalu detail ya. Jadi dia itu koinnya supply-nya sangat terbatas. Kalau Mas Hmm. sambil ngecek ke itu Market cryptocurrency cap. device yang marketplace buka aja. Jadi si BV itu governance governance token. Jadi dia itu koin yang punya hak vote jumlahnya sangat dibatasi. Jadi koin ini eksklusif banget. Nah, BV Finance itu. Terus koin ini bisa menghasilkan Supply-nya hanya 80.000 ya. Biasanya maksimum supply ini kan ya jutaan gitu, 100 juta, betul. 1 miliar Sekarang gitu. sekarang dia masih 72.000. Hmm. Nah, Mas sudah 90% lebih ya. Nanti ini Hmm. begitu begitu dia udah full, udah ini pasti harganya Oh gitu. udah naik banget. Jadi Ya, ini untuk dikoleksi ya, memang. untuk dikoleksi BV ini. Jadi Boleh, dia boleh, punya boleh. punya hak voting, kemudian nih nanti bisa buka BV Finance. Kemudian dia bisa di staking, Mhm. bisa dapat koin lain lagi gitu. Nah, ini Oke. lagi Oh, ini yang seru nih, yang lagi max supply-nya ini yang nggak ya nguatin di nih. situ. Maksudnya ketika duit supply-nya kecil itu nilainya bakal naiknya kencang. Berbeda Iya, dengan iya, mungkin duit fiat yang selalu dicetak dan dicetak ini kan malah dibatasi hanya wis segini aja nggak akan naik-naik lagi. betul. Jadi untuk posisi sekarang yang lagi oke nih kalau berdasarkan nilai utility token ini Mhm. BV. Kemudian bisa cek juga ini Mas, Chainlink. Chainlink itu Link link. ya, Ya, LINK. link ini kan
USD ya? Ya boleh USD. Nah kemarin juga lagi turun. Nanti Lagi turun, dia iya ini lumayan nih. tapi Ini kayak ini dia gini-gini, ekor panjang ini kayaknya di saham nggak akan wah terjadi. mantap. Jadi kalau strateginya kita bisa nabung USD dulu. Begitu satu koin inceran itu turun kayak gini kemarin, coba Mas ke 4 jam atau 1 jam itu kan kelihatan yang turun itu pas ada lembah dalam. Nah ini kita bisa beli di bawah. Nah si Chainlink ini satu koin yang cukup penting Mas di dunia kripto, di dunia DeFi itu, karena dia salah satu koin yang bisa istilahnya si ekosistemnya si Chainlink itu dia akan menghubungkan ekosistem DeFi ke ekosistem luar itu lewat Oracle. Jadi dia penting banget teknologinya untuk menyambung atau istilahnya query data dari luar, misalnya harga saham, pokoknya data-data yang di luar link, di luar ekosistem ke dalam ekosistem gitu. Bahasanya decentralized Oracle Network gitu ya? Ya, karena lewat Oracle itu nanti data dari luar bisa diambil kayak rate apa mata uang, kemudian harga saham, harga komoditi itu bisa diambil, dimasukin ke dalam ekosistem DeFi itu pakai Chainlink ini, teknologinya Chainlink. API gitu ya mainnya. Ya kayak API ya betul. Itu kedua Chainlink. Ini jangka panjang bagus untuk dikoleksi. Makanya yang kita harus cek benar-benar koin mana yang pantas untuk kita simpen gitu. Soal API Chainlink Nodes. Mungkin satu lagi kita masih ada waktu Mas ya. Masih. Kalau satu lagi mungkin kita kasih satu lagi Anchor Mas. Anchor, saya aku nggak bisa buka ini. Ya. Yang tadi. Anchor apa kodenya? ANKR, Anchor Bir Mas. NCR. Bukan, pakai K. Oh, Anchor. Yang USD aja boleh, USDT boleh. USDT itu nggak ada di USD, jadi bukan native-nya Binance nih ya? Bukan. Nah ini dia ya lagi turun memang. Nah coba lihat satu harinya Mas atau satu mingguan. 1 hari. Oh pas masih tren turun nih ya? Masih ya kita bisa tunggu. Ini kan berarti sekarang ada di support setelah naik itu di harga sekitar support. Nah kalau mau turun lagi boleh diambil. Jadi Anchor ini salah satu nodenya Binance yang paling gede Mas. Jadi Binance itu kan dia pakai node ya untuk memvalidasi transaksi di blockchain-nya itu kan networknya dia punya pakai node paling gede ini. Ya, Anchor ini node paling gedenya. Anchor ini node paling gedenya Binance. Jadi ini layak banget untuk diambil Anchor ini. Gitu. Jadi pasti kepake dan dia secara ekosistem ketika ekosistem Binance berkembang, Binance makin gede ya dia akan makin ikut gede juga karena Dan dia ini kan mungkin kita disclaimer ya, kita sama Anchor, sama Chainlink, sama Bivi tadi nggak dibayar ya. Ini nggak dibayar bener-bener hasil pengamatan terawangan aja gitu ya. Ya, jadi istilahnya kita menganalisa sebuah koin itu bukan pom-pom. Analisa sebuah koin itu dari kayak gini Mas. Jadi kita nggak bisa ini dikasih tahu orang beli lagi hype-nya ini jangan. Kalau bisa apalagi ya kalau kita punya kenal influencer gitu ya, itu ya tetap kita harus cek-recek, jangan pada beli ini semua nanti kita ikut-ikutan. Nah, kalau itu nanti nggak bagus juga Mas untuk karena takutnya nanti kita belinya di atas. Betul. Kalau beli untung aja nggak masalah, tapi kalau nggak hati-hati kan takutnya belinya di atas. Gitu. Dan ini juga balik ke Anchor ini bukan koin tidur ya, kalau lihat pergerakannya lumayan dinamis ya ini. Enggak, dia bukan koin tidur karena justru dia kan karena validasi transaksi tuh Mas. Makin transaksi ini Binance semakin gede, ya dia dapatnya sebagai penghasilan nodenya juga gede. Gitu. KR di market cap berapa nih? Ya dia dia kan harganya masih murah tuh. Masih di bawah ini ya $1 ya 0, cuman harganya cuma 0,16. Nanti bisa cek di websitenya itu. Siap. ankr.com. Ya. Oke.
Gitu, Mas. Nah, kalau koin-koin yang biasa nih, yang sering beredar itu, kan BTC ini kira-kira minggu depan tembus 1 M atau masih di kisaran 900 nih, tebakan Terawangan aja? Nah, kalau ya itu tadi ekspektasi ya, Mas. Dulu 2 bulan 3 bulan lalu kita berekspektasi kan 1 M ya? nggak sampai Desember 1 M. Itu sekarang udah mendekati, udah Ini Desember istilahnya masih udah. jauh loh, ini baru April loh. Nah, iya, Bulan makanya aja itu belum kan nih. karena ekspektasi itu kan. Nanti mungkin kan yang kita nggak tahu adalah kita harus mengumpulkan data ya, Mas. Kayak roadmap-nya BTC ini mau ada yang bikin biasanya naik kan hard forking gitu kan. Dia ada hard fork nggak. Nah, itu sama sentimen sih, secara politis itu biasanya organisasi di luar sana yang kayak organisasi gede dia adopsi Bitcoin enggak atau dia invest di Bitcoin. Nah, itu yang bikin berita-berita itu yang bikin nanti akan sentimen itu akan naik. Biasanya sih gitu. Kan sekarang makin banyak ya kayak hedge fund yang mulai melirik ke Bitcoin, ke kripto itu jadi salah satu aset mereka. Kan gitu. Ketika dia dibeli gede ya pasti naik kan gitu. Mungkin kalau saya pribadi mungkin nggak di minggu ini ya nembus 1 M-nya, tapi nggak lama lagi lah ya. Ini Ya. tebakan saya pribadi. Ya, betul. Ini kan masih April ya, Mas. Masih April dan orang-orang ekspektasinya tadi di akhir tahun kok ya, ini masih agak lama. Gitu. Ya. Nah, kalau yang agak lucu nih kalau menurut saya ya, walaupun kemarin CZ sempat bilang sebaliknya, BNB itu setelah di-burn. Jadi burn itu tadi koin itu kan kalau punya supply tertentu, beberapa di-burn untuk menjaga harga gitu ya. Nah, ini setelah di-burn kok malah turun terus nih BNB ini. Kemarin sempat tembus 9 juta rupiah, sekarang di angka 7 jutaan gitu. Apakah ini kayak semacam efek vaksinasi gitu ya, demam dulu nanti setelah itu strong gitu gimana? Iya sih kalau secara historis ya Mas, kan BNB itu kan ini kemarin tuh burn ke-15. Jadi dia burning ke-15 itu jumlahnya itu gede. Kalau bisa buka ke tempatnya Binance mungkin ada Mas pengumuman tentang burn itu. Burn coin itu ya. Burn coin itu coba sambil dibuka nanti ada ini burn ke-15 di harga sekitar 450. Harga 450 nilainya tuh hampir 1, berapa juta US gitu ya. Nah, kalau masalah pergerakan memang secara historis itu polanya adalah di saat burning itu di hari burning itu biasanya turun. Karena itu tadi orang merealisasikan keuntungan. Aku udah beli dari harga kapan, mungkin dia jual lah. Ketika dijual kan harga turun. Nah, tapi lalu biasanya nggak sampai seminggu 2 minggu lah itu harga akan mulai naik lagi dan secara jangka menengah jangka panjang akan tembus lagi ke all new high yang selanjutnya. Gitu. Lihat itunya di mana Mas untuk bisa itu. Mungkin kalau ada di itu di Binance di Instagramnya atau di Instagramnya ya. Bukan atau di kalau di info website di sini. Ya ada biasanya ada di situ. Oke, nanti cari dulu. Tapi memang ini ya, burn kan kemarin tanggal 14 ya kalau nggak salah ya. Iya. 14 ini 18, 17, 16, 15, 14 malah di sini ya, jadi burn malah masih turun lagi dudut gitu ya. Ya, biasanya itu ini Mas, biasanya burning itu kan diumumin oleh biasanya Instagramnya CYET ya. Instagram CYET itu biasanya ngumumin 2 hari lagi burning ya. Bahkan berapa jam sebelumnya saya akan burn nih, berapa jam lagi. Biasanya gitu. Tapi untuk yang kemarin itu dia tiba-tiba. Jadi memang diperkirakan April, beberapa dalam minggu ini dia bilang gitu. Tapi tiba-tiba udah langsung diumumin udah di burn gitu. Dan ketika yang namanya coin burn itu kan akan ditunjukin ke alamat mana burn-nya, address-nya. Nah, nanti biasanya alamatnya 0x berapa belakangnya dead mati itu. Jadi di situ bisa kelihatan nanti. Dan itu memang nggak akan dibuka-buka lagi ya? Enggak. Kalau udah ke alamat wallet dead itu udah nggak bisa ini Mas. Nggak bisa diapa-apain koinnya udah
udah hilang. Istilahnya itu kan yang di-burn itu kan koinnya yang ada di Binance, jadi bukan koinnya orang ya. Bukan koin yang sudah beredar umum Heeh, dibeli iya orang, betul. tapi memang jadi kalau nggak salah berapa persen ya, 40% dipegang oleh dev ya, dan Iya iya 40% iya, berkala betul. dibakar, sementara 60% yang beredar ya beredar gitu. Jadi Betul betul. nantinya 60% itu akan menjadi 100% karena yang 40 dibakar semua gitu kan. Jadi Ya, bertahap jadi gitu. ini yang kalau udah dapat ini Mas, mungkin saya share screen ya. Monggo. Nah ini Mas, jadi burn-nya itu dia senilai 1.099 BNB kali 450 per BNB itu kira-kira ini, kira-kira 500 593 juta. juta USD. Ya ini hampir 594 juta USD yang di burn. Ini burn ke-15. Yang kemarin ini udah komplit. Nah, nanti biasanya Jadi ada 7 triliunan tuh ya kalau dirupiahin ya, kira-kira. ya. Jadi kan ini untuk menjaga supply atau Mas, supply koinnya itu kan kalau nggak salah itu Binance itu ini ya sekitar 150 juta ya. Itu di coin market cap bisa di cap, ini bisa dilihat itu. Dia kan sekitar 150 juta. Nah, nanti sekarang ada supply berapa, itu kan nanti dia akan mengendalikan supply dan nilai koinnya. Nah, biasanya sih historinya gitu. Kalau udah di burn dalam waktu seminggu 2 minggu, Turun karena dulu. ekosistem turun dulu, tapi nanti setelah ekosistemnya berkembang, kebutuhan koinnya naik, banyak proyek-proyek baru yang membutuhkan koin itu kan tetap naik, Mas. Bahkan untuk BNB itu sendiri targetnya kan mau mengalahkan harga Ethereum ya. Gitu. Ada itu meme-nya. Jadi Nah, Ethereum, ya, Ethereum naik mobil terus tiba-tiba di kaca sudah ada ada BNB BNB lari gitu, terus lari. objek look closer than appear gitu. Ternyata Ya. memang sudah di sampingnya. Terus nanti kapan-kapan kita bahas tentang ini Mas, rasio yang menarik itu rasio Ethereum sama Bitcoin. Itu ada rasionya. Oh Jadi boleh, kalau tak nggak catat dulu. ya jadi ada seperti itu rasio hukum koin itu antara Ethereum Bitcoin itu berapa? Satu Bitcoin itu rasionya kira-kira 32 Ethereum. Nah, nanti ketika Ethereum-nya rasionya naik, pasti dia akan ngejar ke 32 lagi, turun lagi. Kalau di bawahnya pasti akan naik. Bitcoin-nya naik, rasionya jadi makin kecil. Dia akan Nah, menjaga jadi itu rasionya terus gitu ya. ya. Jadi ada hukum rasio Bitcoin Ethereum itu 32, 1:32. Itu nanti kapan-kapan. Nah, itu kalau kalau enggak ya bisa cari sendiri ya di internet, banyak sih. Kita bisa baca. Ya. Oke, last but not least ini Doge. Kemarin lagi Ya. naik tinggi, bakal tidur lagi ya. Kayaknya nature-nya gitu loh Doge ya. Dia Nah, kalau Doge sih itu menggonggong kencang terus tidur gitu. Doge itu ini Mas ya, karena terkait kalau faktor-faktor itu tadi yang sentimen. Jadi dia koin itu belas nggak ada utility-nya Emang paling dari cuman awal dia memang mendeklar lucu-lucuan bahwa ya, lucu-lucuan, tapi cuman lucu-lucuan. Ya karena itu sebenarnya Doge itu kan kenapa dia dimasukin Binance di yang gede-gede market cap itu karena kan faktor itu yang membackup itu siapa? Yang mendukung orang yang kayak Elon Musk, kemudian satu lagi itu siapa saya lupa. Jadi meskipun itu lucu-lucuan itu kayak eh, intentionnya tuh cari perhatian. Jadi ketika Doge naik berapa kali ribuan persen itu kan orang akan catch terhadap kripto gitu kan Mas. Jadi istilahnya perhatian orang akan oh ini dunia kripto apa? Nah Doge ini sebagai salah satu hal yang menarik perhatiannya mereka gitu. yang Jadi lucu-lucu Doge aja lebih bisa itu berhasil gini gitu ya. ya karena kalau Doge benar-benar sentimen itu sentimennya ketika itu di pump. Nah Doge itu kan lucunya adalah ada satu wallet yang megang 30%, sekitar 30%. Kemudian pemegangnya yang sisanya itu sisanya tuh dipegang cuman sekitar berapa wallet gitu ya? 6 atau 7 wallet. Itu yang megang gede 20%-nya. Jadi 50% dipegang yang 30 satu wallet itu mungkin dev-nya atau apa nggak tahu. Sisanya yang 20 dipegang beberapa 5 atau 6 wallet, sisanya baru yang orang-orang. Yang prosentasenya nggak gede. Jadi kan di situ ada pemain gedenya, Mas. Ada orang yang berkepentingan Doge ini biar kalau dia nilainya tinggi, kan
nilai asetnya mereka tinggi kan gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai itu. Gitu. Terus ketika jumlah dogennya di wallet itu bergerak, dijual, lah itu harus waspada juga. Biasanya dumping-dumping kan di situ. Oke, mungkin Gitu, Mas. itu kira-kira prediksi harga koin koin beneran ya, termasuk yang lucu-lucuan. Tapi ini balik lagi bukan financial advice, silahkan melakukan Ya, riset sendiri. betul. Silahkan membantah kalau memang apa yang kami sampaikan ini dirasa kurang tepat gitu ya. Kami tidak Ya, ingin mencoba mempengaruhi psikologi, kita tidak dibayar oleh para ya koin tadi juga gitu. kita juga mungkin ada yang salah atau nggak tepat ya. Mohon Namanya juga dimaafkan, kita ya. kan Sharing ngobrol aja ngalor gitu, ngidul ya. bicara utara selatan gitu. Ya, Oke, itu tadi diskusi kami di Jogja ya. Crypto Dinner Jilid 2. Iya, Nantikan nanti jilid kalau ketiga. ada pertanyaan atau apa yang pengen dibahas, mungkin bisa ini Oh ya bisa, Mas, ke nanti Mas mungkin Anton aja ya. oh enggak, harus itu dong apa, monggo dikasih pilihan gitu. Nah, ini kalau mau kontak Saudara Hadi, itu bisa di Telegram atau Instagram, kalau saya juga bisa di sini. Iya, mungkin Oke, nanti sambil cari ini Mas, cari tema-tema yang mungkin menarik apa gitu, nanti oke. bisa kita. Iya. Kalau ada mau usulan tema gitu juga silakan ke Ya, kami. Selama kami memang bisa membahasnya dan punya resource, kami pasti akan share. ya, Gitu. ya, ya. Baik, mungkin itu dulu kawan-kawan Ya, sekalian. Sampai ketemu di Jogja Crypto Dinner edisi sampai ketemu. berikutnya. Sampai ketemu. Matur nuwun. Delik dulu. Belum Oh, gitu. belum di delik lagi, delik lagi.